Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merakib Jamari dari Pekanbaru, Riau, Indonesia. Sekarang baru keluar dari masjid, berbicara tentang hikmah Isra dan Mi'raj. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Artinya Nabi Muhammad SAW melihat Jibril dalam bentuk asli. Yang kedua adalah di Sidratul Muntaha. Nah, di Sidratul Muntaha itu Rasulullah melihat malaikat. Nah, kembali Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya ini berada di Jalan Lobak, Pekanbaru, Riau, Indonesia. Nah, hari dalam keadaan hujan, rintik-rintik. Wah, ada mobil yang lewat. Wah, bertubi-tubi mobil yang lewat. Biasanya tergantung di sini. Masya Allah, Masya Allah, tergantung lama. Ya, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ya. Selamat. Alhamdulillah. Nah, kembali yang dibicarakan tadi Bapak Ibu saudara sekalian tentang Sidratul Muntaha. Nah, Sidratul Muntaha itu adalah kumpulan bintang yang terjauh. Sidrah kumpulan bintang sidir, muntaha tempat berhenti. Artinya segala pengamatan manusia terhenti sampai di bintang itu. Bahkan malaikat pun berhenti di bintang itu, Sidratul Muntaha. Itulah saking jauhnya yang tidak terjangkau lagi dengan peralatan manusia. Nah, jadi pada minta hormat, apa yang dituju dalam pengetahuan kita tentang ini? Betapa besarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan makhluk Allah saja berupa bintang sidrah tidak terhingga besarnya. Galaksi-galaksi yang paling besar itu lebih besar lagi Sidratul Muntaha. Nah, betapa besarnya alam semesta ini. Nah, dikaji lagi betapa besarnya yang menciptakan alam yang besar ini. Karena tidak terhingga lagi besarnya, maha besarnya Allah. Kalau alam ini disebut besar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha besar. Tidak ada kata-kata yang sanggup melafazkan betapa besarnya itu maha besar. Karena tidak ada kata yang sanggup, dipakailah namanya af'alut tafdil. Tafdil itu menunjukkan lebih-lebih dari yang lain. Itulah akbaru, artinya lebih besar, maha besar. Nah, karena itulah diucapkan dalam salat itu Allahu Akbar, Allah maha besar. Kalau diterjemahkan langsung dalam bahasa Indonesia, Allah maha besar saja. Karena kalau diucapkan 1000 kali maha masih lebih. Nah, tidak elok didengar maha besar, maka dipakai satu kata saja, Allah maha besar. Sedangkan manusia, bahkan bumi yang dihuni oleh manusia, maha kecil. Kalau Allah maha besar. Karena itu hamba Allah yang sangat kecil ini yang bernama manusia, apakah sanggup menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha besar? Allah mengatakan jangan minuman keras, minuman keras juga, itu namanya menantang Allah. Jangan makan daging babi, dimakan juga, itu namanya menentang Allah. Jangan makan riba, jangan membungakan uang, membungakan uang juga. Itu namanya berani menentang Allah. Nah, satu hari ini saya mendapat telepon beberapa kali dari orang yang ingin membungakan uang. Pak, kreditnya Pak, murah Pak, bunganya kecil Pak. Itu namanya membungakan uang walaupun kecil. Sekecil apapun membungakan uang itu hukumnya haram.
Tapi berdagang bagi hasil sebesar apapun halal. Berdasarkan ayat Al-Quran, ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Di mana letak haramnya riba? Karena terjadi pemaksaan. Mau tidak nak mau harus diterima sekian persen yang telah ditetapkan. Tetapi kalau mudharabah bagi hasil tidak ditetapkan. Besar untungnya besarlah dapat bagi hasilnya, kecil untungnya kecillah dapat bagi hasilnya. Jadi sama rasa. Nah, artinya sama-sama beruntung. Tetapi kalau pakai bunga, yang beruntung itu hanya yang memberikan bunga, artinya yang mengkreditkan. Itu riba nasa namanya. Itu tidak boleh dalam Islam. Kok berani manusia menentang ketetapan Allah? Makan daging babi jelas-jelas haram. Kok berani juga manusia makan daging babi? Masya Allah. Apabila otak manusia sudah diselimuti oleh babi, oleh lemak babi, dia tidak mau beribadah. Dan hobinya membungakan uang. Dan hobinya meminum minuman keras. Karena daging babi itu tidak bisa dicerna secara istimewa, secara khusus oleh pencernaan manusia, harus dibantu dengan minuman keras. Nah, karena itulah itu bergandengan antara minuman keras, riba, makan babi itu beriringan. Ditambah lagi dengan minuman keras itu ditambah lagi nanti dengan zina. Karena yang paling asik berzina di muka bumi itu adalah babi. Babi itu beriringan, dia berjalan sampai berpuluh-puluh kilometer, dia berzina di sepanjang jalan itu, berkilo-kilometer itu. Masya Allah. Nah, jadi itu bergandengan. Zina, makan babi, minuman keras, riba, itu bergandengan. Kalaulah itu sempat dihalalkan, akan kacaulah di dunia ini. Manusia tidak peduli lagi tentang akhirat, hanya duniawi saja, dunia saja. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun. Padahal hidup di dunia ini banyak dengan tipuan, tipu daya dan senda gurau saja. Masa kita mau tertipu oleh dunia ini? Nah, makanya orang-orang tasawuf, orang-orang sufi sangat dia berhati-hati tentang menikmati dunia ini. Katanya ad-dunya jaifatun qazratun. Saya ulangi, ad-dunya jaifatun qazratun. Katanya dunia ini adalah bangkai-bangkai yang kotor. Talibuha kilabun. Saya ulangi lagi, talibuha kilabun. Yang mengejar bangkai itu hanyalah anjing, buaya dan anjing. Nah, timsah wal kalab, buaya dan anjing. Nah, jadi yang mengejar bangkai itu hanya buaya dan anjing. Dunia ini ibaratnya adalah bangkai yang kotor. Yang mengejar bangkai dan kotor itu hanyalah buaya dan anjing. Nah, mungkin biawak lah sebangsanya. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, karena itu jauhilah riba, jauhilah makan babi, lemak babi, daging babi, termasuk itu virus-virus yang berasal dari babi. Kalau di dalam kitab Taurat sudah jelas babi itu diharamkan. Kalau dalam Al-Quran dikatakan hurrimat alaikumul maitatu, sangat diharamkan kepadamu bangkai, walahmul khinzir, dan daging babi. Sudah jelas itu diharamkan, walahmul khinzir. Nah, kalau dalam kitab Taurat, di dalam kitab Imamat pasal 11 ayat 7 dan 8, apa katanya? Inilah binatang yang tidak boleh kamu makan, namanya babi. Dagingnya janganlah kamu makan, bangkainya janganlah kamu sentuh,
haramlahnya itu bagimu. Nah, sudah jelas haram itu bagimu. Dagingnya jangan dimakan, bangkainya janganlah disentuh. Haram itu semua bagimu. Nah, kurang jelas lagi, dipertegas lagi di dalam kitab dalam kitab Ulangan. Nah, dalam kitab Ulangan pasal 14 ayat 7 dan ayat 8. Inilah binatang yang haram bagimu, yaitu binatang yang berkuku belah panjang tetapi tidak memamah biak, namanya babi. Dagingnya janganlah kamu makan, bangkainya janganlah kamu sentuh. Haramlah itu semuanya bagimu. Nah, diperkuatkan lagi di dalam kitab Perjanjian Baru, namanya kitab Markus. Kitab Markus pasal 5 ayat 13. Markus 5 ayat 13. Terbalik mungkin, pasal 13 ayat 5, tapi menurut saya pasal 5 ayat 13. Nah, itu apa katanya? Kenapa babi itu diharamkan? Karena babi adalah satu-satunya binatang yang sangat mudah dimasuki oleh roh-roh jahat. Ketika Yesus menemui orang yang kesurupan, bernampaklah orang-orang itu kepayahan dan dimasuki oleh 2000 makhluk roh-roh jahat. Ketika disuruh keluarnya kau, wahai roh jahat. Maka roh jahat itu mengatakan, kalau kau keluarkan kami, masukkanlah kami ke dalam tubuh babi. Maka keluarlah roh jahat itu memasuki tubuh 2000 ekor babi. Maka babi-babi itu pun dihalau ke tempat yang jauh dan memasuki danau. Ketika babi itu mati masuk ke danau, maka roh-roh jahat itu bergelantungan di pinggir danau. Nah, ini si Markus yang mengatakan demikian. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, yang berkaitan dengan Mi'raj itu tadi menunjukkan betapa maha besarnya Allah Subhanahu wa taala dan betapa kecilnya manusia di hadapan Allah. Jangankan manusia,